Sempat ada mitos pakai bra tuh correlationnya bisa ngebikin breast cancer atau kanker payudara. Itu sebenarnya udah ada penelitiannya di luar. Jadi sebenarnya kalau memang mau pakai bra ya nggak apa-apa. Cuman harus yang sesuai dengan size-nya. Ayam, si menu andalan yang disukai semua kalangan. Bagian dadanya terfavorit, bisa disulap jadi berbagai menu lezat kekinian. Apalagi dada ayam, tinggi protein dan rendah lemak. Tak heran jika dipilih sebagai menu diet, karena bisa membentuk dan menjaga massa otot. Nah, dengan pola diet yang sehat, auto mengubah tampilan tubuh. Bicara soal tampilan, belum lama ini penyanyi cantik yang sedang naik daun, Bernadia, diduga menjadi korban pelecehan seksual verbal di jagat maya. Ya, payudara memang jadi salah satu organ tubuh yang penting bagi perempuan. Sebagai area sensitif, penggunaan bra dianjurkan untuk kesehatan. Mungkin di zaman sekarang itu menurut preferensi pribadi ya, tapi kalau menurut aku sih perlu. Soalnya buat kenyamanan, buat beraktivitas sehari-hari juga. Menurut aku sih perlu ya perempuan pakai bra karena buat kepercayaan diri, terus juga kalau aktivitas lebih nyaman ya dilihatnya sama orang-orang. Apalagi aku tuh olahraga ya, jadi menurutku lebih pede kalau pakai bra. Bra atau BH kepanjangan dari breast hidden alias penutup payudara. Cikal bakal kemunculan bra pertama kali ada di Paris, Perancis tahun 1889 yang dibuat Hermione Cardole, seorang pengusaha pakaian. Saat itu bentuknya masih menyerupai korset. Bedanya, Cardole membagi pakaian dalam perempuan ini menjadi dua bagian, yaitu perut dan dada. Namun, ada teori lain yang mengungkapkan bra pertama kali berasal dari Yunani kuno. Kala itu, perempuan menggunakan kain linen yang mengikatnya di belakang. Banyak perempuan mengenakan ikat dadanya agar terlihat berisi serta memusatkan perhatian pada lekukan pinggulnya. Nah, sejak saat itulah bra terus berkembang. Berbagai desain pun dibuat agar perempuan makin nyaman mengenakannya. Lantas, benarkah dengan mitos yang menyebutkan jika salah memakai bra bisa menyebabkan kanker payudara? Oke, jadi sempat ada mitos yang bilang kalau pakai bra tuh correlationnya bisa ngebikin breast cancer atau kanker payudara. Itu sebenarnya udah ada penelitiannya di luar. Pernah ada di Brazil, pernah ada di Amerika, ataupun di Indonesia juga pernah. Jadi itu nggak ada korelasinya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau pakai bra ya nggak apa-apa. Cuman harus yang sesuai dengan size-nya. Jangan yang branya tuh terlalu kecil, jadi dia bikin menekan ke daerah yang penting di payudara gitu. Ternyata pemilihan bra berkawat maupun tanpa kawat bukan menjadi penyebab kanker payudara. Namun yang berbahaya jika menggunakan bra tak sesuai ukuran yang kekecilan, lantaran dapat menekan payudara dan membuatnya cedera hingga menyebabkan inflamasi atau pembengkakan. Bahannya itu harus bagus ya, bahannya jangan yang bikin alergi. Terus yang kedua dari size dan ukurannya jangan yang terlalu sempit, jangan juga yang terlalu besar. Kadang-kadang kalau bra yang terlalu besar, jadinya kan kurang enak ya dipakainya. Saya juga nggak tahu kalau nggak pakai bra. Atau kalau yang terlalu kecil, dia jadi menekan ke daerah sarapannya atau di bagian yang perdarahannya gitu. Jadi kurang lancar kan. Dan dianjurkan juga sebenarnya pada saat kita tidur itu nggak pakai bra. Selain payudara, area sensitif lain pada tubuh manusia adalah tengkuk. Ya, tengkuk atau leher memiliki kepadatan saraf yang tinggi. Kepadatan saraf inilah yang membuatnya lebih responsif terhadap sentuhan dan rangsangan. Selain itu, struktur anatomi leher termasuk saraf, kulit, dan jaringan di bawahnya dapat membuat leher menjadi lebih sensitif. Beberapa bagian leher memiliki akumulasi saraf yang tinggi, seperti area belakang leher yang dekat dengan tulang belakang dan saraf tulang belakang. Maka tak heran jika bagian leher kerap merasa merinding, bahkan nyeri atau pegal-pegal saat beraktivitas berlebihan.
Terlebih, ada juga mitos yang beredar penyebab leher kaku saat bangun tidur karena salah bantal saat tertidur lelap. Katanya sih cara penyembuhan nyeri leher dengan menjemur bantal. Waduh, apa iya? Salah bantal adalah istilah yang menggambarkan posisi tidur yang tidak nyaman, sehingga menyebabkan masalah kesehatan pada leher, tulang belakang, dan postur tubuh. Sebagian orang percaya menjemur bantal bisa membantu menyembuhkan nyeri leher. Bantal yang sudah terlalu lama tidak dijemur, apalagi jika terbuat dari bahan kapuk, teksturnya akan cenderung padat dan mengeras. Hal ini yang menyebabkan rasa kurang nyaman saat tidur atau beristirahat. Alhasil, bisa menjadi salah satu penyebab sakit leher yang ditandai dengan rasa kaku dan nyeri. Oleh karena itu, merawat kasur dan bantal sangat perlu agar jauh dari tungau dan debu, serta membuatnya lebih empuk dan nyaman saat digunakan. Namun, jika mengalami sakit leher, sebaiknya diatasi dengan mandi air hangat, serta melakukan latihan peregangan dengan gerakan memutar perlahan. Selain leher, telinga juga termasuk area sensitif. Ya, seperti hidung, telinga juga mengeluarkan kotoran secara berkala yang disebut serumen. Namun, masih banyak masyarakat yang salah dalam menjaga kebersihan telinga. Contohnya dengan menggunakan cotton bud, padahal efeknya berbahaya loh. Banyak kasus lagi ngorek kuping, terus tiba-tiba dikagetin dari belakang, akhirnya kecolok, masuk ke dalam, akibatnya genang telinganya robek, infeksi. Makanya kalau dari segi manfaat sebetulnya bisa dikatakan hampir tidak ada, sehingga banyak dokter THT tidak merekomendasikan untuk melakukan pembersihan telinga atau menggunakan cotton bud. Telinga merupakan bagian tubuh yang sangat elastis dan fleksibel. Serat elastis memberikan tulang rawan fleksibilitas yang besar sehingga dapat menahan pembengkokan tulang. Inilah mengapa daun telinga elastis dan tidak terluka saat dibengkokkan atau ditarik. Seperti saat wanita memakai anting, khususnya di suku Dayak. Ya, suku Dayak di Kalimantan melakukan tradisi memanjangkan telinga atau telingaan aru. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengenakan anting-anting pemberat untuk membuat daun telinga memanjang. Ini membuktikan bahwa telinga manusia memang sangat elastis. Sebetulnya ini berhubungan dengan elastisitas kulit sendiri ya. Kalau misalnya daerah sini, daerah kulit sebenarnya kan daerah yang sangat elastis. Jadi ketika diberikan beban, dia akan semakin lama semakin melebar. Akibat dari gravitasi juga tentunya. Bisa sampai bawah memang dapat terjadi. Cuman sebetulnya tidak ada resiko yang terlalu berarti untuk itu. Cuman secara estetik mungkin kurang gitu baik untuk masyarakat pada umumnya. Bahkan, saking elastisnya telinga manusia, ada mitos yang menyebutkan jika seseorang akan menemui ajalnya, dapat dilihat dari bentuk telinganya yang semakin layu dan bagian ujungnya masuk ke dalam. Namun, hal ini rupanya tak bisa dibuktikan kebenarannya oleh ilmiah. Oke, terus terang ini hal baru yang pertama kali saya dengar ya, cuman secara medis itu tidak berhubungan, Mbak. Jadi mungkin hanya sebatas kepercayaan dari masyarakat kita ya, atau semacam kayak seperti mitos pada masyarakat kita. Tapi secara medis tidak berhubungan. Semua bagian tubuh manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sebagai makhluk paling sempurna. Maka, hendaklah kita menjaga dan memanfaatkan pemberian Sang Maha Pencipta dengan sebaik-baiknya.